Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu lagi dalam semester genap di kelas 8. Hari ini Bu Nelis akan menerangkan tentang bab 1 di semester genap ini tentang teori Pythagoras. Dan sebelumnya marilah kita berdoa semoga apa yang nanti kita pelajari pada hari ini bisa kalian pahami sehingga kalian bisa mengerjakan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita berdoa dengan bacaan Fatihah ya. Kita berdoa mulai. Al-Fatihah. Amin. Sekarang kita mulai ya tentang teori Pythagoras. Pythagoras itu sebenarnya adalah seorang ilmuwan matematika. Dia menerangkan atau dia meneliti bagaimana mencari panjang segi 3 siku-siku. Sifat dari teori Pythagoras adalah pertama, sifat teori Pythagoras yaitu bahwasanya kuadrat sisi miring pada segi 3 siku-siku itu sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Sekarang perhatikan, kalau sekedar teori kalian belum paham, sekarang kita praktekkan. Di sini Bu Nelis membuat gambar segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini diberi nama segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku di sudut B. Sekarang kita pahami masing-masing sifat dari segitiga siku-siku ini, sisinya. Lihat, di sini ada sudut B. Sudut B ini adalah sudut siku-siku, di mana sudut siku-siku B ini berhadapan dengan sisi AC. Sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku itu dinamakan sisi miring. Berarti AC ini disebut dengan sisi miring. Atau disebut juga dengan hipotenusa. Ingat, sudut yang berhadapan dengan siku-siku, sudut siku-siku disebut dengan sisi miring atau disebut juga dengan hipotenusa. Kemudian sisi AB, karena sisi AB ini berhubungan dengan sudut siku-siku, maka sisi AB disebut dengan sisi siku-siku. Begitu juga dengan sisi BC. Sisi BC juga berhubungan dengan sudut siku-siku B, maka disebut juga dengan sisi siku-siku. Nah, sekarang kita perhatikan. Berarti pada segitiga siku-siku, yang namanya segitiga itu kan mempunyai 3 sisi. Mempunyai 3 sisi, satunya disebut dengan sisi miring, yaitu sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Terus yang kedua adalah sisi siku-siku, yang kalau pada segitiga itu biasanya disebut alas. Kemudian sisi yang kedua itu sisi siku-siku bisa disebut dengan tinggi. Tinggi pada segi 3 untuk memudahkan. Bahwasanya sisi siku-siku itu yang pertama sisi miring, kemudian segitiga siku-siku ya. Yang kedua adalah sisi siku-siku yang disebut dengan alas. Yang kedua atau yang ketiga terakhir itu disebut dengan tinggi segi 3. Sekarang kita terapkan pada sifat teori Pythagoras. Di sini disebutkan bahwasanya kuadrat sisi miring. Di mana sisi miringnya? Perhatikan pada segitiga siku-siku bawah ini. Sisi miringnya di sini adalah AC. Berarti jika diterapkan dalam rumus pada pengertian sifat teori Pythagoras ini, bahwasanya kuadrat sisi miring, mana sisi miringnya AC, berarti AC kuadrat itu sama dengan, kita buat sama dengan
jumlah kuadrat sisi siku-siku lainnya. Berarti adalah AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kalau diterapkan dalam rumus, ternyata AC kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Kita terapkan lagi, misalkan Bu Nelis membuat sebuah segitiga. Siku-sikunya misalkan di bawah sini. Bu Nelis buat segitiga ini dinamakan segitiga KLM. Pertanyaannya, dari segitiga KLM ini, apakah rumusnya? Tentukan rumus-rumus dari ketiga sisi-sisi ini. Jawab sekarang. Sisi miringnya yang mana? Sisi miringnya adalah KM. Maka berlaku rumus KM kuadrat berdasarkan sifat, yaitu kuadrat sisi miring sama dengan KM kuadrat sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya, berarti KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, sekarang kita terapkan. Misalkan Bu Nelis mempunyai 3 angka. 3 angka itu misalkan adalah 5, itu bisa diperoleh dari 3 ditambah 2. 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. Dalam rangka apa ini Bu Nelis menerapkan 3 angka ini? Dalam rangka untuk mencari panjang sisi siku-siku lainnya. Ini yang kita buat rumus, itu kan sisi miring, bahwasanya kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya, kan begitu. Lah terus bagaimana untuk mencari rumus sisi siku-siku lainnya ini? Nah, sekarang kita coba pahami penjumlahan ini. 5 sama dengan 3 ditambah 2. Tanpa mencari angka lainnya, hanya berkisar dengan 3 angka ini. Bagaimana cara mencari angka 3? Untuk mencari angka 3 kan berarti 5 ini dikurangi 2. Bagaimana cara mencari 2? 2 itu adalah 5 dikurangi 3. Dari ini penjumlahan ketiga angka ini sekarang kita praktekkan, kita masukkan ke dalam teori Pythagoras. Misalkan AC itu adalah 5. AC kuadrat itu misalkan angka 5. Kemudian 3 itu adalah AB kuadrat. Kemudian 2 adalah BC kuadrat. Terus bagaimana cara mencari AB atau angka 3? Berarti rumusnya AB kuadrat sama dengan sini ya. Ini tak hapus dulu. Berarti kita bisa cari AB kuadrat itu sama dengan AC kuadrat ditambah apa dikurangi berdasarkan ini, bahwasanya 3 itu bisa dicari dengan 5 dikurangi 2, berarti dikurangi AC kuadrat dikurangi 2 apa? BC kuadrat. Betul. Terus sekarang bagaimana cara mencari 2 atau BC kuadrat? BC kuadrat itu sama dengan 5. 5 itu adalah AC. AC kuadrat dikurangi AB kuadrat.
Nah, ternyata setelah kita mengaplikasikan 5, 3, dan 2 ini, kita bisa mencari rumus 2 sisi siku-siku lainnya. Sekarang kita buat contoh. Contoh pertama. Tentukan rumus dari segitiga berikut. Perhatikan, di sini ada segitiga DEF dengan sudut siku-siku di sudut E, betul. Terus sisi miringnya yang mana? Kita patokan adalah sisi miring. Ingat, sisi miring adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku di sudut E. Berarti sisi miringnya adalah DF. Ini. Kita jawab. DF. Kita cari rumus pertama ya. Rumus segitiga DEF. Rumus segitiga pada segitiga siku-siku DEF. Patokannya tadi adalah sisi miring, yaitu DF. Kita ambil DF kuadrat. Berdasarkan sifat teori Pythagoras, bahwasannya kuadrat sisi miring DF kuadrat sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi siku. Berarti DF kuadrat sama dengan DE kuadrat ditambah EF kuadrat. Itu rumus pertama, rumus mencari sisi miring. Sekarang rumus kedua, mencari EF atau disebut juga ala segitiga. EF kuadrat sama dengan, ayo berdasarkan penjumlahan ini, Simbonelis lihat ini, 5 sama dengan 3 ditambah 2. Berarti untuk mencari EF itu adalah, kita lihat misalkan EF adalah BC atau angka 2. EF kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi DE kuadrat. Terus sekarang kita cari rumus DE. DE kuadrat sama dengan DF kuadrat dikurangi EF kuadrat. Ini adalah rumus mencari sisi siku-siku pada segitiga DEF. Sekarang kita beralih ke segitiga PQR. Segitiga PQR. Sisi miringnya di mana anak-anak? Sisi miringnya adalah di PR yang berhadapan dengan sudut siku. Maka rumusnya adalah PR kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Berarti PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Sekarang kita cari QR, panjang QR. QR kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi PQ kuadrat. Sementara PQ kuadrat sama dengan PR kuadrat dikurangi QR kuadrat. Ini masing-masing adalah rumus atau cara mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku.
Sekarang kita praktekkan ke contoh angka langsung. Perhatikan. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Lihat, di sini ada segitiga dengan panjang tinggi adalah 4 cm, alasnya 3 cm. Ditanya nilai X. Ingat, X berhadapan dengan sudut siku. Berarti X adalah sisi miring. Terapkan ke dalam teori tadi, ke dalam rumus yang sudah kita pahami. Karena X adalah sisi miring, maka berlaku rumus. Jawab ya. Berlaku rumus. X karena sisi miring berarti X kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Sentinya nanti. Terus X kuadrat ini berlaku sifat teori Pythagoras, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. X kuadrat sama dengan 4 kuadrat atau 4 pangkat 2 adalah 4 kali 4, 16. Ditambah 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. X kuadrat sama dengan 16 tambah 9, 25. Kita di sini disuruh mencari nilai X. Di sini masih X kuadrat atau X pangkat 2. Berarti nilai X kita akar. X sama dengan akar dari 25. X sama dengan berapa cah akar 25? Ya betul, 5 cm. X nilainya sama dengan 5 cm. Sekarang beralih ke contoh kedua. Di sini ada segitiga siku-siku. Alasnya 10. Sisi miringnya lihat 26. Ditanya adalah Z atau tinggi segitiga. Kalau soal pertama X itu mencari sisi miring. Soal kedua dirubah Bu Nelis, mencari tinggi segitiga atau panjang sisi siku-siku lainnya. Patokannya di mana cah? Di sisi miring. Ingat, sifat teori Pythagoras 26 cm atau kuadrat sisi miring 26 pangkat 2 sama dengan jumlah 2 kuadrat sisi lainnya. Berarti apa cah? 10 kuadrat ditambah Z kuadrat. Dan ini bisa berarti sama dengan Z kuadrat sama dengan 26 kuadrat dikurangi 10 kuadrat. Z kuadrat sama dengan 26 pangkat 2. 26 dikali 26 berapa cah? 676 dikurangi 10 pangkat 2, 10 kali 10 100. Z kuadrat sama dengan 676 dikurangi 100 berapa cah? Ya betul, 576. Y sama dengan seperti yang pertama, contoh pertama kita akar untuk mencari nilai Y. Y sama dengan akar 576. Berapa akar 576? 24. Z sama dengan 24 atau 24 cm. Contoh soal yang kedua. Contoh soal ketiga. Perhatikan.
Soal ketiga, dicari Z. Z di sini berupa alas segitiga. Jika tinggi segitiga 12 cm, sisi miringnya 13 cm, berapa alas segitiga atau nilai Z? Kita cari 13 kuadrat berdasarkan sifat teori Pythagoras. 13 kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah Z kuadrat atau Z kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kecil Bu, 13 dikurangi 12, 1. Itu kalau tidak pangkat 2. Kalau pangkat 2 beda, lihat. Z kuadrat sama dengan 13 pangkat 2, berapa cah? 169. Dikurangi 12 pangkat 2, 144. Z kuadrat sama dengan 25. 169 dikurangi 144. Z kuadrat, ini kan masih Z kuadrat, kita cari Z. Z sama dengan akar 25. Berapa Z? Z sama dengan 5 atau 5 cm. Nah, sekarang kita sudah mulai memahami pengertian dari teori Pythagoras. Kemudian bagaimana cara mencari rumus segitiga siku-siku berdasarkan teori Pythagoras. Kemudian di sini sudah diberi contoh Bu Nelis tentang cara mencari rumus-rumus dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Kemudian di sini juga sudah ada contoh bagaimana cara mencari panjang sisi miring, panjang alas atau panjang tinggi dari segitiga siku-siku. Sekarang Bu Nelis akan beri latihan. Latihan pertama, soal pertama perhatikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapakah panjang AC? AC bukan sisi miring, sisi miringnya adalah 15. AB adalah alas, berarti kita mencari tinggi. Berdasarkan teori Pythagoras tadi, bahwasanya sisi miring adalah sama dengan jumlah dua sisi siku-siku. Terus sekarang nomor 2. Diketahui segitiga siku-siku dengan panjang salah satu sisi siku-siku adalah 5 cm dan panjang sisi miringnya adalah 13 cm. Tentukan luas segitiga siku-siku tersebut. Langkahnya berarti karena dicari luas, ini cari luas, berarti langkahnya adalah mencari panjang sisi siku-siku yang lain dulu. Setelah itu baru kamu kalikan berdasarkan rumus luas. Apa rumus luas? Setengah kali alas kali tinggi. Pinter. Sekarang nomor 3. Perhatikan gambar di bawah ini. Berapa panjang sisi miring? Di mana sisi siku-siku adalah 15 cm dan 8 cm. Berapa panjang sisi miring? Terus soal terakhir yaitu soal nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada segitiga siku-siku A, B, C, D. Sudut siku-siku pada segitiga A, C, D itu di A. Sudut siku-siku pada segitiga A, B, C adalah di B. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, berapa panjang AD? Langkah pertama untuk mencari panjang AD adalah cari dulu panjang AC. AC untuk segitiga siku-siku ABC dia adalah sisi miring. Ya. Setelah AC kamu ketahui, sekarang baru mencari nilai AD. AC untuk segitiga siku-siku pada segitiga ACD itu bukan sisi miring. Sisi miringnya adalah yang berhadapan dengan sudut siku-siku.
yaitu 26. Kita cari. Nah, untuk keempat soal, Bu Nelis sangat berharap sekali kalian bisa mengerjakannya semua. Sekian dari Bu Nelis, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.